Oke, jadi kalau dikatakan tadi struktur itu apa? Adalah susunan. Iya, susunan. Jadi susunan ketika kita mau menuliskan teks deskripsi. Langkah-langkah kita mau menuliskan teks deskripsi atau sistematika ketika kita menuliskan teks deskripsi. Jadi strukturnya itu ada 3. Yang pertama dia anak-anak Miss, ada identifikasi. Oke, ada identifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga ada simpulan atau kesan. Ya, Miss, apa itu identifikasi? Apa itu deskripsi? Apa itu simpulan? Ya kan? Oke, nanti Miss akan jabarkan satu persatu. Yang penting tahu dulu strukturnya itu ada 3, bukan 4. 3. 1 identifikasi, 1 deskripsi bagian, 1 simpulan atau kesan. Oke, kita mau bahas satu persatu. Ya, kalau dikatakan dia identifikasi untuk Puput, baca dulu Puput. Identifikasi adalah identifikasi ada yang mana? Ini nih identifikasi yaitu gitu. Yaitu bagian menjelaskan mengenai penentuan identifikasi objek, benda, manusia dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Jadi, kalau dikatakan identifikasi anak-anak Miss, ya, identifikasi itu adalah bagian yang menjelaskan penentuan identitas objek. Contoh, Miss Oci itu mau menuliskan objek judulnya bunga anggrek. Bunga anggrek, ya kan? Objek Miss itu kan bunga anggrek. Ya kan? Objek itu kan boleh benda mati, boleh benda hidup, boleh manusia, ya kan? Boleh tumbuhan, ya kan? Miss mau buat mengenai bunga anggrek. Jadi, ya kan, Miss jelaskan dulu bunga anggrek adalah, ya kan, Miss jelaskan dulu apa itu pengertian bunga anggrek itu. Apa itu pandangan orang terhadap bunga anggrek itu. Jadi secara umum supaya orang kenali dulu, oh anggrek. Oh anggrek itu ternyata ditemukan pada tahun 2000, contoh ya kan. Jadi kamu kenalkan dulu sama orang-orang. Supaya apa? Ketika kalian nanti, tulisan kalian itu dibaca orang lain, mereka tahu, oh Gilbert itu buat teks deskripsi mengenai anggrek. Jadi dikenalkannya dulu di paragraf pertama. Jadi pengenalan itu dikatakanlah identifikasi. Itu dia. Paham? Paham anak-anak Miss? Paham, Miss. Oke, paham. Yang kedua, ada dia deskripsi bagian. John William. Ya, John William baca dulu anak Miss. Ya. Baca nak. Kuat. Dengar teman-teman. Oke, suara John kurang kedengaran. Nadine bisa dengar suara John? Tidak, Miss. Iya, ya mungkin ada yang bermasalah di ini ya. Nggak kedengaran suara John, nak. Oke, nggak apa-apa ya, dibacakan teman yang lain ya, nak Miss ya, nggak apa-apa ya. Oke, untuk Christopher Seva, baca dulu nomor 2. Baca dulu nomor 2, nakku. Yang halaman berapa, Miss? Yang halaman 9. Bukan, yang di ini, yang di tampilan kalian di handphone. Kan ada deskripsi bagian ini. Bukan yang di buku ya. Oh. Deskripsi bagian yaitu deskripsi rincing yang berisi gambaran pemerapan mengenai objek atau topik, ukuran, sifat, asal, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Kalau dikatakan deskripsi bagian anak-anak Miss, ya, deskripsi bagian itu adalah deskripsi rinci, artinya
rincian secara menyeluruh mengenai objek yang kalian angkat tadi. Kan tadi udah dikenalkan. Berarti di deskripsi bagian itu kalian kenalkan dulu ciri-cirinya bagaimana anggrek tadi, warnanya warna apa, ukurannya bagaimana, tingginya, sifatnya, asalnya dari mana. Jadi tadi kan diidentifikasi kita mengenalkan. Pengenalan, seperti pengenalan. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Oci. Miss mengajar guru bahasa Indonesia di kelas 7. Contoh, itu pengenalannya. Di deskripsi bagian, Miss Oci mempunyai rambut yang pendek. Contoh ya kan? Miss Oci memiliki kulit yang hitam manis. Contoh. Berarti kan lebih ke fisik, ya kan? Miss mengenakan baju warna orange. Ya, warna. Jadi apa yang Miss kenakan, apa yang ada di diri Miss, disampaikan di deskripsi bagian, nak. Itu dia. Kalau di pengenalan kan namanya aja tadi, supaya kalian tahu, oh Miss Oci itu guru bahasa Indonesia. Oh, Miss Oci ternyata nama guru bahasa Indonesia itu ya. Miss Oci itu ternyata ini ya, guru kelas 7. Itu dia pengenalannya. Kalau deskripsi bagian, apa yang ada di diri Miss sebutkan. Itu dia. Paham? Oke, paham. Untuk simpulan, coba Eduardo baca anakku. 3. Nomor 3, simpulan atau kesan, yaitu sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Oke, terima kasih. Kalau dikatakan simpulan atau kesan, ya artinya udah kita kenalkan, udah kita jelaskan secara detail, ada simpulannya. Jadi, anggrek itu adalah bunga yang sangat cantik. Ya kan? Saya sangat menyukai anggrek. Itu simpulan, artinya kesan terhadap kalian. Ya, kalau contoh, kesan kan itu berbeda-beda setiap orang kan? Benar tidak? Benar ya? Benar. Miss, contoh, Miss itu suka melihat warna, contoh warna biru. Ya, Miss suka warna biru. Ya, kalian kan pasti beda-beda warna yang kalian suka kan? Miss tidak boleh memaksakan warna yang Miss sukai harus kalian sukain. Nggak boleh gitu. Kesan Miss terhadap warna biru itu berbeda dengan kesan si Evan. Evan mana tahu dia suka warna hijau, ya kan? Jadi kesan itu balik lagi ke diri kita. Kita itu, simpulan kita itu terhadap sesuatu hal berbeda-beda ya. Oke? Paham sampai di situ? Paham, Miss. Paham. Oke. Atau nggak usah ditulis ya, nak. Ada di GC nanti ya anak-anakku ya. Oke. Di sini ada strukturnya supaya lebih sederhana pembahasan Miss Oci tadi. Berat kali kayaknya kami menerima Miss. Oke, supaya sederhana. Di sini ada identifikasi tadi. Identifikasi itu adalah pengenalan. Apa yang dikenalkan? Objek. Objek yang kita angkat. Kalau mau sekolah, kenalkanlah sekolah itu. Kalau mau dia mengenai mobil, ya kenalkan mobilnya. Seperti itu. Apa judulnya? Kalian kenalkan. Oke, deskripsi bagian itu dia rincian objek atau penjelasan objek. Kalian jelaskan secara detail. Mau warnanya gimana, tingginya bagaimana, pendekkah, atau memang gemuk, ataukah dia kurus. Ya, jelaskan di situ ya. Itu dia. Simpulan. Tadi balik. Ya, Miss. Oke, simpulan balik lagi ke kalian ya. Balik lagi ke kalian. Jadi bagaimana kalian menyimpulkan itu? Jadi dapat dikatakan bahwa Miss Oci itu adalah guru bahasa Indonesia. Itu kesimpulan. Contoh sekolah. Jadi SMP Metodis itu ada sekolah yang sangat besar. Itu kesimpulan. Miss boleh kesimpulan itu 1 atau 2 kalimat? Boleh. Ya, boleh. Boleh ya, anak. Oke, di sini ada contoh. Miss berikan mengenai semangka. Boleh dibaca dalam hati ya. Boleh dibaca dalam hati. Oke, Miss akan bacakan, tapi tidak semua. Tapi contoh ini akan bisa kalian lihat nanti nak di Google Classroom. Oke, judulnya semangka.
Oke, judulnya semangka ya, objeknya semangka. Kita mau buat strukturnya. Oke, kita ke identifikasi. Semangka, nah, kan dikenalkan karena semangka adalah salah satu jenis buah yang mengandung banyak air. Nah, yang ada Pak, bentar ya Pak. Bentar ya Nak, bentar ya. Ya, nah Bu. Ini masukkan aja ke dalam. Oh, Yang ini, tahu kan? ya. Nah, nanti antarkan aja ke kantor ya. Oke. Oke, itu dia. Kita sambung ya. Tadi semangka adalah salah satu jenis buah yang mengandung air. Buah semangka memiliki biji di dalamnya. Biasanya ada semangka yang memiliki biji warna putih atau kecoklatan. Sampai satu paragraf ini dia pengenalan. Pengenalan apa terhadap Semangka. Iya, ya kan? Belum ada tadi dijelaskan situ beratnya berapa, ya kan? Belum ada dijelaskan dia warnanya, rasanya bagaimana, belum kan? Masih hanya pengenalan. Itu dia identifikasi. Oke, selanjutnya ada dia deskripsi bagian. Kalau deskripsi bagian anak-anak Miss dijelaskanlah dia, ya kan? Kulit semangka berwarna hijau belang-belang putih, hijau tua dan kuning keputihan, ya kan? Meskipun kulitnya hijau, tapi semangka tetap berwarna merah dan rasanya manis. Kan dijelaskan secara rinci, ya kan? Buah semangka memiliki ukuran, ada dikasih tahu di sini 4 sampai 20 kg, ada 4 sampai 5 kg, ada 6 sampai 10 kg. Artinya itulah dia deskripsi bagian. Berbeda tidak identifikasi dengan deskripsi bagian? Berbeda tidak? Berbeda, Miss. Iya, berbeda. Jadi Miss kok nggak ada simpulannya, Miss? Simpulannya balik ke kita. Ya, contoh Miss mau buat simpulan dari semangka ini. Jadi buah semangka adalah buah yang mengandung air yang sangat enak untuk dinikmati. Ya kan itu kesimpulan. Itu menurut Miss. Kalau kalian Miss suruh membuat simpulan dari semangka itu pasti berbeda, ya kan? Iya, meskipun semangka, ada orang yang nggak suka semangka kan? Meskipun semangka itu buah yang sangat bermanfaat bagi kita, tapi saya tidak menyukai semangka. Itu terserah kalian. Namanya simpulan, ya kan? Balik ke diri kalian, kesan kalian itu terhadap semangka itu bagaimana? Itu dia anak-anak Miss, ya. Oke, itu dia mengenai struktur. Jadi kalau struktur itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Identifikasi. Iya, identifikasi ya. Yang kedua? Deskripsi bagian. Yang ketiga? Simpulan atau kesan. Benar. Berarti paham sampai di situ? Paham. Oke, itu dia ya. Ada yang mau bertanya anak-anak Miss? Enggak, Miss. Diaktifin dulu kameranya, diaktifin. Biar nanti Miss foto ya. Diaktifin. Oke. Jadi itu dia mengenai materi hari ini ya, Nak. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Ada yang mau bertanya? Enggak ada, Miss.